Andi tidak ada di rumah, aku langsung menanyakan kepada kedua orang tua aku kemana perginya Andi. Dan mereka berkata bahwa Andi pergi bermain bersama temannya. Mendengar Andi sedang pergi bermain, aku pun bergegas mencari sepatu itu. Aku hampir menelusuri seluruh rumah untuk mencari sepatu itu. Selama mencarinya, aku selalu memikirkan apa yang membuat Andi begitu suka dengan sepatu itu. Akhirnya aku menemukan sepatu di kamar Andi. Dia menyembunyikannya di bawah kolong tempat tidur. Aku pun merasa bingung karena Andi menyembunyikannya di sana. Aku akhirnya mengambil sepatu itu. Setelah mengambilnya, aku memiliki perasaan tidak tega untuk membuangnya. Aku tahu Andi sangat menyukai sepatu ini. Kasihan sekali ya jika sepatu kesayangannya aku buang. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak membuang sepatunya. Biarkan saja Andi memakainya asal tidak nyaman dan menyukainya. Namun di satu sisi aku tidak ingin melihat Andi memakai sepatu itu lagi. Jika hanya disimpan, aku tidak masalah. Mungkin sepatu itu menyimpan terlalu banyak kenangan untuk Andi. Dan sekarang aku memutuskan untuk membelikan dia sepatu baru. Dengan uang tabunganku yang sudah cukup banyak, aku memutuskan untuk membeli sepatu baru dengan model yang sama seperti sepatu berikutnya. Aku pun pergi ke toko sepatu untuk membelikan Andi sepatu baru. Sesampai di toko sepatu, aku berkeliling untuk mencari sepatunya. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya aku menemukan sepatu yang modelnya mirip dengan sepatu Andi yang lama. Kemudian aku menanyakan kepada sang penjual tentang ukuran-ukuran yang tersedia untuk sepatu itu. Dan ternyata ada ukuran sepatu yang pas dengan kaki Andi. Aku pun memutuskan untuk membelinya. Selama perjalanan pulang, aku berharap supaya Andi menyukai sepatu barunya. Sesampai di rumah, aku bertemu Andi yang ternyata sudah pulang dari kegiatan bermainnya. Langsung saja aku memberikan sepatu itu sebagai hadiah. Andi terlihat sangat senang. Aku pun juga senang karena melihat senyum bahagia milik Andi. Andi yang ada di rak dan memasukkannya dalam kantong kresek berwarna hitam. Tanpa pikir panjang, aku menuju pintu belakang ke tempat pembuangan sampah. Mau kemana kak? Tanya Andi. Alangkah terkejut, aku tiba-tiba mendengar suara Andi. Ternyata Andi sedang menabung sepatunya. Mau membuang sampah, kataku dengan wajah panik dan sedikit gugup. Aku pun semakin panik, takut Andi membuka kantong kresek yang aku bawa. Kamu bingung, kamu harus menjawab apa jika Andi mengetahui isi di dalam kantong kresek hitam itu adalah sepatu milikku. Enggak ada. Saya bimbang, aku memutuskan untuk membuangnya. Lagi pula sepatu butut itu begitu mengganggu pandanganku. Selalu kesal aku melihat sepatu butut itu. Walau sepatu itu layak pakai sih, tapi sepatu itu begitu kumal. Aku tahu Andi sangat menyayangi sepatu butut itu karena sepatu itu pemberian orang tua kami. Karena aku selalu merasa bersalah, aku jujur kepada Andi bahwa aku yang membuat sepatu butut itu. Dan akhirnya orang tua kami memberikan Andi sepatu baru. Segera aku menemukan tempat Andi meletakkan sepatunya. Ketika tanganku ingin bersiap-siap mengambilnya, hatiku mulai bimbang. Aku bingung dan berpikir bagaimana nantinya sikap Andi kalau tahu aku sendiri yang membuang sepatunya. Bagaimana kalau nanti Andi marah dan ngambek tidak mau pergi sekolah. Semuanya berkecamuk dalam hatiku. Akhirnya niatku tidak jadi membuang sepatu butut itu. Aku takut dan tak berani mengambil resiko yang kupikir sangat berat itu. Satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah sepatu itu telah menjadi sebagian dari hidupnya. Bagaimana tidak, sepatu butut Andi adalah sepatu yang ia sayangi. Dan itu menjadi haknya tanpa seorang pun berhak untuk mengambilnya. Jika nanti setelah tidak layak lagi atau sudah tidak bisa dipakai, menurutnya Andi pasti akan meminta pada orang tua kami untuk memberikan sepatu baru. Entah kemana ia pergi. Aku sudah melihat dari semua sudut rumah dan tidak melihat dia. Akhirnya rencana aku berjalan lancar. Tepat pukul 9, aku membuangnya di kebun samping rumah. Aku membuangnya dengan
berharap ia akan mengganti sepatu dia menjadi sepatu baru. Setelah aku buang, aku langsung masuk ke dalam rumah dan tidur tanpa memikirkan Andi. Keesokan harinya, aku melihat Andi seperti mencari sesuatu dan aku yakin dia sedang mencari sepatunya itu. Aku sebenarnya sedikit takut untuk bilang ke dia kalau sepatunya aku buang. Aku selalu buang muka pada saat dia menoleh ke arahku. Aku ingin menghindari diri darinya. Namun pada saat aku sedang berbaring main HP di tempat tidur, Andi menghampiriku dan berkata, "Sepatuku mana? Engkau melihatnya tidak?" ucap Andi. "Aku tidak melihatnya, bukannya engkau yang menyiapkannya?" jawab aku dengan perasaan yang tidak enak. "Wajahmu mencurigakan, pasti sepatu aku berada di kamu kan?" ucap Andi dengan nada yang tinggi. "Aku sama sekali tidak tahu Andi," jawab aku. "Mukamu seperti orang berbohong, cepat jawab, mana sepatuku?" Iya, sepatu kamu aku buang," jawab aku. "Kenapa kamu buang sih? Itu kan sepatu aku, sudah banyak kenangan di dalamnya. Aku sedang mengumpulkan uang untuk membeli yang baru, tapi uangnya belum cukup saja," jawab Andi dengan muka yang memerah. Aku terdiam dari 1000 kata. Andi pun pergi dari kamar menuju ruang tamu. Ia sedikit menangis. Aku tidak tega melihat Andi seperti itu. Aku berencana untuk membelikan Andi sepatu baru. Kebetulan aku punya tabungan di dalam lemari. Tabungan itu pun dibongkar oleh aku, tetapi pada saat aku melihat nominalnya, itu tidak cukup untuk membeli sepatu. Harapan aku pun hilang sejenak sampai aku menemukan rencana. "Apa aku gabungkan saja duitku dan duit Andi, pasti cukup," ucap aku. Aku keluar kamar dan mencoba untuk berbicara dengan Andi. "Andi, aku punya sedikit uang. Kalau kamu mau, kita patungan saja untuk membeli sepatu baru," ucap aku. "Aku sulit untuk membencimu. Aku tahu apa yang kamu maksud untuk membuang sepatu bututku itu," jawab Andi. "Aku memaafkanmu dan aku menyetujui rencanamu," ucap Andi kembali kepadaku. Setelah uang aku dan uang Andi digabungkan, kurasa uang ini sudah cukup untuk membeli sepatu baru untuk Andi. Akhirnya mereka berdua pergi ke toko sepatu. Andi cukup senang saat mendengar uangnya cukup. Andi sangat berterima kasih kepada aku. Aku senang melihatnya. Hari Senin pun dibalut Andi dengan sepatu barunya. Dari sepatunya, dan semua mengatakan tidak.